siang dan selamat datang kepada seluruh peserta live streaming event Fenomena Digitalisasi Musik Kemenkraf yang tentunya menyaksikan acara ini di platform Zoom. Dan senang sekali saya, Priscilla Justian, dapat menjadi pembawa acara pada siang hari ini. Tentunya acara ini dapat terlaksana atas dukungan jajaran manajemen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Untuk itu, izinkan saya untuk menyapa pengisi acara kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama adalah Bapak Muhammad Nel El Imam selaku Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Selanjutnya, Bapak Muhammad Amin atau yang juga dikenal dengan Bapak Amin Abdullah selaku Direktur Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan. Selanjutnya, ada narasumber kita tentunya yang sudah hadir dan mengisi acara talk show hari ini, yaitu adalah Bapak Budi Aceh, Bapak Doni Hardono, dan Bapak Irfan Aulia. Dan tidak lupa hari ini juga ada performer yang luar biasa sekali, ada Graciela Andreas dan Devara. Sekilas informasi tentang acara hari ini akan diisi oleh 3 sesi dan tentunya penampilan dari para performer kita. Untuk sesi pertama, dengan judul Fenomena Konsep Pembangunan Ekonomi Digital dan Kedaulatan Digital. Sesi kedua adalah pemanfaatan digital dalam konser musik di era pandemi. Untuk sesi 3 adalah pembuatan Portamento sebagai platform digital berisi big data yang akan memudahkan monetisasi performing rights di Indonesia. Dan tentunya akan ada performance dari DJ Devara dan DJ Graciela Andrea. Baiklah, tentunya sekarang akan langsung mulai saja ya. Kita akan mengawali acara pada siang hari ini dengan webinar untuk sesi pertama dengan judul Fenomena Konsep Pembangunan Ekonomi Digital dan Kedaulatan Digital yang akan dipandu oleh moderator kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Muhammad Amin atau yang dikenal dengan Bapak Amin Abdullah selaku Direktur Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan. Baik, sudah hadir bersama saya hari ini. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, terima Iya. kasih. Ya. Apa kabar Pak? Baik, dan kita harus selalu semangat dalam era pandemi seperti ini. Iya, betul sekali. Semoga sehat-sehat dan tentunya harus aman selalu ya Pak. Iya, baik Pak, untuk hari ini kita akan membahas tentang fenomena digitalisasi musik. Ya. Sangat menarik ya Pak ya. Dan tentunya nanti kita akan membahas mulai dari hal penting yang menjadi fokus dari Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, lalu penggunaan teknologi digital di dalam dunia musik saat ini, Ya. hingga apa impact dari digitalisasi musik kepada ekonomi kreatif dalam keadaan seperti pandemi pada saat hari ini ya Pak ya. Ya. Dan untuk itu tidak perlu berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Bapak Amin Abdullah tentunya selaku Direktur Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan untuk memulai acara hari ini. Kami persilakan Pak. Terima kasih Mbak Cila. Terkadang memang pejabat itu perlu sekali-sekali jadi moderator agar langsung mendengar inspirasi dari masyarakat. Jadi inspirasi masyarakat langsung ditampung dan sekaligus juga fungsi sebagai fasilitator itu dapat terjaga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kreatif. Ada 3 hal penting yang menjadi fokus dari Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Yaitu pertama adalah proses lahirnya produk kreatif, yang kedua adalah transformasi digital, dan yang ketiga adalah menumbuhkan entrepreneurship atau kewirausahaan. Hari ini kita akan membahas fenomena digitalisasi musik, penggunaan teknologi digital di dalam dunia musik yang sudah terlihat dan diperkirakan akan terus berkembang. Baik yang diinisiasi oleh pemerintah, yang tumbuh dari ide dan masyarakat, atau dikerjakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Pandemi COVID-19 yang kita alami ini tidak selamanya lah kita harus anggap sebagai sebuah musibah secara keseluruhan. Di masa ini kita seolah-olah dipaksa untuk masuk lebih cepat pada ekosistem digital. Keadaan memaksa kita untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
serta mengurangi kontak fisik secara langsung. Setiap rantai nilai yang ada pada ekosistem ekonomi kreatif, mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, serta konservasi mengalami digitalisasi. Dengan bantuan teknologi, tahapan kreasi dan produksi dapat dilakukan di mana saja. Kamar di rumah dapat disulap menjadi studio untuk memproduksi lagu. Platform sosial media menjadi alat distribusi produk untuk bisa sampai ke masyarakat. Pemerintah telah menyiapkan dan akan melaksanakan program-program yang akan mengantar pada ekonomi digital karena digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itu hari ini kita akan mendengar uraian dari beberapa perspektif antara lain dari pemerintah, pers, dan praktisi. Saat ini telah hadir bersama saya narasumber kita. Pertama saya perkenalkan adalah Mas Budi Aceh. Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam. Salam kreatif. Salam kreatif. Salam baku dapa. Beliau seorang pengamat musik dan pers, juga ketua Indonesia Music Forum. Narasumber kita kedua adalah Pak Muhammad Neil. Sama-sama Muhammad, Pak. Ya. Sama-sama Muhammad. Beliau adalah atasan saya. Atasan saya. Deputi yang rendah hati. Tetapi tidak ada deputi rendah hati. Yang ada itu deputi ekonomi digital dan produk kreatif. Rendah hati itu adalah sifatnya yang selalu down to earth. Selalu down to earth. Selamat siang, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak, dan salam sehat. Salam sehat, itu yang penting. Yang paling penting sekarang. Itu yang paling penting. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Ini memang kesempatan kita sebagai unsur pemerintah untuk menyampaikan apa-apa yang penting di masyarakat. Betul. Baik, saya langsung saja pada pertanyaan pertama. Sebagai pengamat musik dan pers, bagaimana Mas Budi Aceh melihat fenomena yang sudah ada dan diperkirakan akan terus berlangsung pada penggunaan teknologi digital di masyarakat, terutama di dunia musik? Luar biasa. Dari ruangan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Kesempatan yang luar biasa dan keren buat saya dan teman-teman wartawan musik, dan juga tentu saja mereka yang berada di industri musik. Jadi dari perspektif wartawan atau jurnalisme, era digital ini itu luar biasa. Dulu kerja kita paling cepat itu day by day. Lalu kemudian ada deadline yang dalam sehari bisa 2-3 kali teman-teman mengejar berita. Tapi sekarang itu luar biasa. Itu percepatannya itu per detik. Yeah. Jadi kalau kita terlambat 1 detik saja tidak mengikuti perkembangan informasi yang hari ini itu didominasi oleh media sosial, maka kompleksitas dari digitalisasi musik itu akan tidak bisa terdeteksi dengan baik. Akhirnya yang terjadi adalah banyak kegiatan jurnalisme yang tidak bisa mengcover semua aktivitas musik di era digital ini. Dan publik beruntung karena hampir semua pelaku industri musik, khususnya para musisi, itu mereka semua melek terhadap dunia media sosial, dan mereka banyak menampilkan kegiatan mereka di sana. Jadi kompleksitasnya luar biasa dan kecepatannya tidak terkejar. Jadi kalau kita tidur sedetik aja atau merem sedetik, maka kita akan kehilangan begitu banyak informasi dan peluang di era digital ini. Iya. Ada yang ingin mau dipresentasikan atau menggambarkan bagaimana digitalisasi saat ini terjadi di masyarakat dan peluangnya dalam dunia musik? Ya, baik. Terima kasih. Saya berharap juga nanti Pak Amin, meskipun hari ini moderator, Pak Amin pasti punya pandangan tentang perspektif industri musik itu dari perspektif kultural ya. Dan ini yang banyak akan saya sampaikan pada hari ini. Baik, kawan-kawan di rumah dan yang ada di studio hari ini, saya menyampaikan pandangan saya hari ini itu dengan sebuah narasi singkat, live streaming kini menjadi mainstream. Saya merasa bahwa kegiatan live streaming yang marak belakangan ini, setidaknya 7 bulan terakhir ini itu
itu sudah menjadi sebuah keniscayaan yang mau tidak mau harus dilakukan oleh semua orang yang hari ini mengaku dirinya sebagai musisi. Jika tidak, maka aktivitas mereka akan kehilangan peluang, utamanya kehilangan income. Jadi live streaming hari ini dalam mainstream dan kemungkinan besar akan terus berkembang dengan cara yang kita tidak duga sama sekali. Baik, ini di dalam sebentar ya. Oke, gini. Jadi teman-teman, Anel, Pak Amin, karena saya ingin tesis yang ingin saya sampaikan adalah di era live streaming ini itu kita akan bersaing secara global dengan banyak negara. Kalau boleh menyebut negara-negara yang menguasai industri musik hari ini itu pertama Amerika, lalu kemudian Inggris Raya, ada Korea, ada Jepang, lalu ada Cina yang hari ini tuh bukan hanya menguasai kegiatan industri musik itu dari sisi musisinya, tapi Cina sendiri itu adalah pasar yang sangat luas. Pasar ya. Iya. Jadi karena ketika kita bicara industri musik di era digital ini, maka suka atau tidak suka kita harus bicara tentang income. Dan saya ingin melihat di mana peluang musisi Indonesia dalam persaingan global ini dengan negara yang saya sebutkan tadi, Amerika, Inggris, China, Jepang, dan Korea. Saya ingin berangkat dari satu pandangan tentang kesenian. Jadi ada sebuah filsafat seni, Pak Nel ya. Pak Amin pasti di kampus belajar tentang ini. Filsafat kesenian atau seni musik itu adalah kesenian adalah keindahan yang terkandung di dalam kebudayaan dan berjiwakan kecantikan. Nah, unsur utama dari filsafat ini itu adalah kebudayaan. Ada keindahan, ada kecantikan di sana. Nah, jadi Pak Amin antara apa yang kita lihat hari ini di era digital ini itu tentang kebudayaan, peluang kita itu sangat besar sekali karena ini data-data saya ini, nah ini nih ya, ini saya akan tunjukkan nih ya. Nih sebentar. Nih, oke, ini filsafat keindahan. Jadi kesenian adalah keindahan yang terkandung di dalam kebudayaan dan berjiwakan kecantikan. Oke, ini terhenti lagi nih. Oke, terus ya. Tadi sampai membandingkan komparasi antara Cina, terus kemudian Amerika, dan kemudian Korea Selatan, dan keunggulan Cina itu adalah pasarnya yang begitu sangat besar sekali. Dan itu kan mirip dengan Indonesia kan? Dengan pasarnya yang begitu besar. Mirip, meskipun kalau kita perkirakan sekitar 1 miliar ya pasar mereka, tapi yang menikmati musik mungkin sekitar 80. Rata-rata di sebuah negara yang menikmati hiburan itu lebih kurang 80% minimal. Itu bisa naik sampai 100%. Tetapi di Indonesia sendiri sebetulnya menikmati musik yang terjadi di tanah air kita ini, di Indonesia ini itu beragam. Beragam masyarakat yang menikmati musik karena dilatar belakangi oleh kultur masyarakat Indonesia yang begitu luas. Bayangin dari Sabang sampai Merauke ada 34 provinsi, 1.300 lebih suku. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Diversifikasi begitu kuat kita ya. Luar biasa, besar sekali Pak Amin. Nah, terus kemudian hubungannya dengan digitalisasi? Apakah digitalisasi itu memudahkan begitu luasnya Indonesia dan potensi yang besar itu, dengan digitalisasi memudahkan untuk menciptakan produk-produk kreatif? Nah, sebetulnya sangat memudahkan. Misalnya gini,
contoh yang paling menarik sebetulnya adalah ketika kita ngerasa bahwa peluang anak-anak Indonesia hari ini itu sudah berbeda dengan era konvensional. Oh ya. Sebetulnya analog, di ya, misalnya di analog ya. Misalnya ini nih ya, coba gini ya, kita kembali lagi ke sini. Ini mudah-mudahan nggak ada masalah nih. Ya. Nih, ya tadi, nah jadi ternyata ya tadi dari filsafat tadi itu, jadi spektrum kebudayaan di seluruh dunia hari ini itu kita udah melewati 3 tahapan ini, Pak Amin. Iya. Jadi dari local culture itu masa lalu tuh konvensional ya. Lalu kemudian pop culture itu yang kita nikmati beberapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan hari ini itu adalah digital culture. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita siap dengan digital culture ini? Kalau ngelihat bahwa citra kebudayaan kita hari ini itu berbeda dengan negara-negara lain. Misalnya karakter Indonesia itu, katakanlah misalnya gotong royong. Apakah semangat gotong royong Indonesia dalam konteks musikal itu hidup? Itu bisa dijadikan kekuatan untuk meningkatkan daya saing kita. Ya, kalau kita lihat misalnya Amerika itu individualisme. Jadi karakter mereka itu sangat kuat. Mereka benar-benar luar biasa dalam hal individualisme. Kalau Jepang itu keseimbangan antara individu dengan alam. Yang menarik sebetulnya itu adalah ini, Korea ya. Korea itu memiliki budaya malu dan harus maju. Nah, 2 hal ini, dan inilah kenapa Korea kemudian bisa kita lihat menguasai industri musik hari ini. Ini nggak jalan lagi nih. Oke. Nah, jadi Pak Amin, kalau gini aja, saya coba persingkat aja nih. Di Indonesia, ini fenomena digital ya, kita lihat ada kehadiran seorang musisi yang kita sangat terkejut dengan kehadirannya. Pak Amin pasti dengar nama Alif Ba Ta. Oke. Alif Ba Ta, dia seorang gitaris, fingering style-nya bagus banget, diakui di dunia. Seluruh dunia mengakui kemampuannya. Nah, kemampuan Alif Ba Ta ini itu, tapi kemudian beberapa pihak melakukan kritik yang luar biasa. Seorang Dewa Bujana misalnya juga melakukan kritik yang luar biasa, karena Alif Ba Ta diakui di dunia sampai seorang Brian May menyukai. Brian May itu gitaris Queen ya? Gitaris Queen. Iya. Itu, tapi apanya yang diakui di garis Alif Ba Ta? Dia memainkan semua jenis lagu, semua genre, semua lagu dari semua penyanyi Indonesia mancanegara itu dengan teknik yang tidak dimiliki Bujana, tidak dimiliki Brian May, tidak dimiliki banyak gitaris. Tapi ada di tangan satu anak ini. Persoalannya adalah dia belum punya karya sendiri. Apakah ini problem? Menurut saya ini problem buat Indonesia. Baru seorang Alif Ba Ta, kalau ada 10, 100 diakui dunia, tapi dia kehilangan akar kulturalnya. Dia kehilangan jejak kulturalnya. Buat saya negara, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus hadir untuk, ya saya belum tahu apa jalan keluar untuk mendinamisir ini. Sehingga seorang Alif Ba Ta enggak stuck sebagai covering lagu orang lain. Ada satu contoh yang cukup berbeda secara signifikan dengan Alif Ba Ta itu adalah Tami Aulia. Ya, kebetulan namanya mirip dengan, saya pikir tadi itu adiknya Pak Irfan Aulia, bukan Pak ya? Nah, Tami Aulia itu juga sama, dia covering lagu. Tapi yang di cover semua lagu Indonesia yang melo. Viewers terakhirnya itu ketika dia cover lagunya, di data saya ini ada, Ahmad Dhani, Risalah Hati itu sampai 5,3 juta viewers. Risalah Hati. Tetapi dia tidak seperti Alif Ba Ta. Dengan cepat dia melakukan lompatan. Saya nggak tahu dia diskusi dengan siapa. Tapi buat saya ini adalah peluang, Pak Amin. Dia tiba-tiba setidaknya menunjukkan kepada kita, dia sadar bahwa, oh, gua nggak bisa selesai hanya covering lagu orang.
dia cover lagu Slank, selesai, Kakak Slank lewat. Dia cover lagu Ahmad Dhani, Ari Lasso lewat. Semua penyanyi-penyanyi lagu penyanyi itu sendiri dikalahkan oleh seorang Tami Aulia. Hari ini dia mengeluarkan karyanya sendiri. Saya lupa judulnya apa, tapi karyanya ini juga menarik perhatian. Nah, pertanyaannya adalah lebih besar mana? Viewers. Kenapa kita ngomong viewers? Tadi kita bicara ekonomi. Viewers itu adalah income, monetisasi ya. Nah, viewers dia ketika covering lagu orang lain itu jauh lebih besar ketimbang lagunya sendiri. Jadi saya kira itu fenomena yang sangat menarik. Nih kalau kembali ke data ini ya, mudah-mudahan teman di rumah nggak terganggu ya. Jadi ini ada penetrasi budaya yang saya sebut tadi Pak. Jadi, teman-teman tadi saya ngambil contoh aja, orang biasa pun bisa jadi superstar di era digital ini. Tetapi kalau superstar ini nggak punya bekal yang kuat, apalagi kehilangan akal kulturalnya, gimana kita bisa bersaing dengan Korea secara hebat gitu. Ini penetrasi budaya nih misalnya persepsi. Jadi persepsi orang terhadap dua anak Indonesia ini, Indonesia punya musisi hebat, suaranya bagus, main gitarnya bagus, tapi nggak punya karya. Ya kan? Nah, jadi saya kira ini yang penting dalam catatan saya. Nah, itu tadi kita introduksi tentang digital. Apakah hari ini yang konvensional masih aktif memberikan income terhadap musisi kita? Ya. Jadi teman-teman walaupun digital ini sangat kuat, mencengkram, susah untuk dikejar, tetapi recreation park itu adalah tempat rekreasi di mana lagu para musisi itu diputar. Di sana ada income, di sana ada royalti. Di live konser, lagu mereka dinyanyiin, hotel, resto, cafe. Nanti saya kira Pak Irfan Auli akan menyampaikan ini. Jadi shopping center, sinema. Jadi peluang untuk mendapatkan income di luar digital yang sangat bombastis ini itu tetap ada. Ringtone masih aktif, website personal juga masih ada. Lagu kita dinyanyikan oleh orang lain di TV juga ada income-nya, radio, terus transportasi, jadi pesawat terbang yang mutar lagu, itu juga. Jadi artinya di luar digital ini masih tetap ada, tetapi ini adalah masa lalu. Ini adalah sesuatu yang konvensional. Yang istimewa hari ini tetap adalah digital. Nih, contoh nih Pak Amin ya. Nah jadi kalau kita melihat proses sebuah karya, dari proses kreatif sampai kemudian dia menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati, itu proses dari analog ke digital itu kurang lebih seperti ini. Jadi dari teknologi recording tuh, mixing, mastering. Dulu orang mixing tuh harus di dalam rumah, mastering. Sekarang Indra Kadarsi, pemain keyboardnya BIP, mantan keyboardisnya Slank, itu udah dia sambil workshop, sambil seminar di mana-mana, dia tetap bisa melakukan kegiatannya untuk mixing, mastering. Bahkan recording pun dilakukan secara mudah, secara gampang. Lalu kemudian ada ini instrumen musik ya, gitar efek ini terus mengalami perkembangan. Irfan Aulia nanti bisa menceritakan. Saya kira dulu 5 tahun yang lalu anak Indonesia seperti seorang Irfan Aulia itu pernah membuat sebuah desain gitar efek yang menarik. Nah ini kan peluang-peluang bisnis yang pemerintah juga harus memberikan support terhadap peluang ini, Pak Amin. Kemarin waktu kita bikin workshop yang diadakan oleh Backcraft ketika itu, ya Pak Amin, di Jogja, seorang peserta workshop yang diadakan oleh Backcraft waktu itu menawarkan kepada teman-teman musisi untuk menggunakan mikrofon buatan dia sendiri. Ada, tapi hari ini saya nggak dengar bagaimana nasib mikrofonnya dia, hasil desainnya dia sendiri. Terus efek yang dibuat oleh Irfan Aulia dulu itu punya karakteristik khas Irfan Aulia banget. Nasibnya hari ini bagaimana? Saya ingin konfirmasi juga ke Irfan Aulia. Kenapa nggak diterusin efek itu? Itu jadi hak ciptanya dia, karena itu idenya dia yang berbeda dengan banyak alat digital lainnya yang digunakan dalam instrumen musik. Jadi ini banyak sekali Pak Amin ya. Jadi saya kira perjalanan dari analog ke digital ini itu nggak pernah kering sebetulnya. Jadi yang hari ini belum punya tempat di digital, yang konvensional juga masih tetap ada, masih tetap bisa menghasilkan.
itu nggak akan pernah bisa terhapuskan sama sekali. Ya, lalu kemudian nih, ini lagi nih, ini yang konvensional nih. Jadi kreatif prosesnya tuh Pak. Ya, jadi kita lihat hari ini tuh, jadi dari proses kreatif, produksi, terus promosi, lalu kemudian, nah ini mati lagi nih, ada distribusi. Ya, distribusi dan konsumsi ya. Iya. Ketika itu diserap oleh pasar. Iya, termasuk yang ujungnya nanti ini saya nggak jalan ya, itu adalah live show. Jadi setelah saya berkreasi, ya. Nah, ini udah ke belakang banget ya. Oke, setelah berkarya, berkreasi, ujungnya adalah kita ingin show konser. Nah, disinilah live streaming, kemudian akhirnya menjadi fenomena baru yang hari ini jadi perhatian seluruh dunia. Iya. Jadi gitu. Nah, dalam perjalanan apa namanya ini seluruh dunia sedang melakukan live streaming. Di Indonesia kita punya konser 7 ruang yang sangat menarik, memukau. Itu lengkap dengan berbagai macam programnya. Sebetulnya saya punya data-data membandingkan antara konser 7 ruang dengan misalnya pola. Jadi gini, live streaming itu bisa diterjemahkan dalam berbagai konten. Gaya konser 7 ruang ada. Live streaming ada yang dia live recording, tapi kemudian ditayangin secara streaming diumumin. Itu yang dilakukan oleh Slang di acara Rap Show di Indonesia. Oh iya, hybrid jadinya maksudnya. Iya. Jadi ditayangin di TV dulu oleh Kemenparekraf, lalu kemudian setelah dari TV, itu kemudian dimasukin ke YouTube dan itu diumumin. Nah, jadi orang juga bisa menyaksikan secara teknis dia tidak live, tapi secara emosi dia live. Oke. Nah, itu jadi peluang-peluang seperti ini tuh sebetulnya banyak banget. Jadi gaya konser 7 ruang dan yang paling fenomenal. Ini viewersnya sampai 19 juta. Ini juga menjadi catatan penting. Ternyata tidak harus seperti Slang yang mendatangi lokasi wisata. Itu kan juga biaya cukup besar ya. Tidak juga seperti konser 7 ruang. Mas Doni harus punya peralatan visual, sound system yang luar biasa. Tapi cukup dengan di rumah saja. Seorang Bunga Citra Lestari. Seorang Bunga Citra Lestari itu bisa membuat konser yang cukup menarik. 12 tahun berkarya. Jadi 12 tahun berkaryanya Bunga Citra Lestari itu menarik banget, Pak Amin. Itu viewersnya digelar tanggal 19 Juli kemarin itu viewersnya sampai hari ini itu 19 juta. Dia hanya di dalam rumah. Ya, berarti memang dalam proses digitalisasi ini ruang-ruang kreasi, ruang produksi itu bisa di mana saja. Tidak harus di studio, tapi di rumah pun bisa. Oke. Terus kemudian apa poin yang ingin disampaikan? Misalnya dalam proses digitalisasi ini ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ini mumpung ada unsur-unsur pemerintah nih. Sebelum makanya, nanti ada. Jadi Pak Nel ini. Jadi nah ini nih. Ini. Oke. Oke. Jadi gini, jadi sebetulnya ada di catatan saya. Tapi yang pertama gini Pak, saya ingin cerita satu kasus nih. Jadi salah seorang menteri ceramah di konferensi musik Indonesia di Ambon. Dia ceramah, saya nggak usah sebut siapa menterinya, ceramah bahwa Indonesia masa depan dalam industri musik, karena ada 500 musisi yang hadir di sana, harus bisa bersaing dengan Korea. Jadi langsung mengajak kita head to head dengan Korea gitu. Padahal persaingan ini kan bukan hanya sama Korea, ada Jepang, ada Cina, dan sebagainya. Lalu bukan itu soalnya adalah 500 orang musisi di dalam itu menggunakan gadget. Datanya ada, tetapi tidak bisa keluar karena kita di dalam gedung olahraga. Nggak ada wifi di dalam. Akhirnya obrolan sang menteri yang bersemangat itu tidak bisa didengar oleh masyarakat luas. Jadi yang dengar hanya 500 orang. Jadi intinya adalah pengguna wifi juga perlu, misalnya kalau kita mau bicara digitalisasi, kehadiran negara untuk memprovide kemudahan akses pada digitalisasi itu juga harus ada. Betul Pak. Seperti yang saya bilang tadi, hari ini Bunga Citra Lestari hanya di dalam rumah, dia bisa menghasilkan monetisasi yang sangat besar, 19 juta viewers. Saat saya di studio, lagi rekaman. Ini kan saya juga bisa jadiin live streaming, tetapi wifi di studio kadang tidak bagus. Kalau kita di dalam studio,
punya data kita juga nggak kuat, pasti dia buffering. Nah, di dunia dalam konteks digitalisasi, what's the digitalisasi problem? Problemnya hanya ada dua. Ya, apa itu? Live streaming atau buffering. Oke. Jadi ya kalau ingin menjadikan income yang besar, yang menguntungkan semua pihak, negara diuntungkan, musisi sendiri jadi lebih berdaya, live streaming ya harus jadi sebuah keniscayaan, suka atau nggak suka, negara harus memberikan support. Baik. Ini saya kunci di sini, negara harus memberikan support. Ada 3 poin yang penting yang saya tangkap dari Mas Budi. Pertama adalah dinamika yang sangat cepat, kompleks. Jadi itu harus dilihat sebagai sebuah peluang, tetapi itu yang menarik. Jadi ada dinamika yang kompleks, tapi kemudian itu harus dilihat sebagai peluang. Yang kedua adalah live streaming menjadi mainstream. Ini sepertinya tesis dari pembicaraannya Mas Budi. Oleh karena itu, poin ketiganya adalah bagaimana kemudian pemerintah menjamin adanya infrastruktur dalam memasuki ekonomi digital atau digitalisasi itu. Oke, itu yang menjadi 3 poin. Itu mengantar saya juga kepada pertanyaan kepada Pak Neil selaku Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Kemenparekraf membentuk sebuah deputi yang baru, yakni Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Ekonomi digital menjadi penting dan menjadi tujuan keniscayaan tadi. Apa saja program yang akan dilaksanakan dan telah dilaksanakan untuk mempercepat proses terbentuknya ekosistem ekonomi digital, dan satu lagi Pak, kedaulatan digital. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Amin. Tadi saya menyimak apa yang disampaikan Pak Budi. Ya, memang ini suatu keniscayaan, ya. Betul sekali suatu keniscayaan di mana saat ini di tengah pandemi Covid ini salah satu dampak terbesarnya adalah ternyata kalau di ekonomi digital akselerasi transformasi digital buat seluruh pelaku ekonomi kreatif. Jadi bukan hanya yang murni digital, tapi juga apa namanya Pak di seluruh subsektor yang lainnya. Jadi di sana termasuk dalam hal ini musik. Musik sebetulnya sudah beberapa lama sudah masuk ke era digital ya, dalam arti dari zamannya begitu dari kaset ke CD ya, dari analog ke digital, CD, dan sekarang tadinya bisa beli lagu, download beli lagu yang full gitu ya. Sekarang model juga udah berubah lagi, streaming gitu ya. Saya sebenarnya mau mengemphasize apa yang disampaikan tadi Pak Budi terkait dengan pertama kita bicara terkait dengan potensinya itu sendiri. Kita bicara potensinya ada di Indonesia dulu nih. Sebetulnya ada boleh paparannya ada bisa atau saya mau bicara terkait dengan potensinya. Ya betul. Nah kita lihat di sini. Ini saya nggak banyak, saya cuma ada 2 slide. Yang pertama adalah terkait dengan jumlah penduduk Indonesia, kita udah tahu ya. Kita sebetulnya kalau boleh dibilang Pak, kita bukan nomor 4 Pak, tapi nomor 5 ya. Yang paling besar tuh negara bukan Cina, bukan India. Negara yang paling besar di dunia adalah Facebook. Apa? Facebook, karena ada 2,5 miliar penggunanya, 2,5 miliar lebih. Nah, itu Facebook negara. Borderless. Bukan, karena kenapa dia baru? Karena semua warga negaranya, kalau Bapak punya akun, Bapak otomatis jadi warga negara. Ya kan, by mengikuti aturan yang mereka buat. Ya. KTP. Ya. KTP-nya ada di situ segala macam. Ya. Kita balik yang serius. Ada 272 juta. Tapi yang sebetulnya harus diperhatikan oleh teman-teman semua, siapapun di sini ya, kita masuk ke era digital adalah angka penetrasi internet untuk penduduk Indonesia. Jadi sekarang sudah lebih dari 175 juta penduduk Indonesia yang bisa mengakses internet. Artinya kalau bisa mengakses internet, itu yang harus dilihat sebagai pasar. Tadi Pak Budi bilang Cina, India, dan segala macam. Nah, kita juga termasuk yang besar, Pak. 175 juta ini adalah pasar bagi seluruh pelaku ekonomi kreatif, termasuk juga pelaku ekonomi kreatif bidang musik. Ya. Kembali lagi, kalau musik awalnya sudah digital udah mulai banyak, tapi sekarang mulai banyak yang streaming. Artinya itu streaming lewat mana sih? Lewat gadget. Gadget lewat mana sih? Lewat internet. Artinya disitulah yang pertama kita terima bahwa itu adalah pasar, dan dari situ kita mulai ngurut. Tadi Pak Amin sebut-sebut karena ekosistem, dan juga disebut oleh Pak Budi. Yang paling penting memang akhirnya nanti adalah ekosistem.
Penguatan ekosistem. Ekosistem ini sebetulnya sudah menjadi amanah dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif 24 tahun 2019. 2019 yang intinya salah satunya adalah mengamanahkan untuk pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Dan kalau menurut pandangan kami, ini semua nanti ekosistem harus berlaku untuk semua subsektor. Masuk kalau kita bicara, jadi ekosistem itu apa sih? Isinya ya nggak jauh-jauh lah, pasti harus ada sumber daya, dalam hal ini sumber daya manusianya. Kemudian harus ada modal yang lain apa? Kalau di kita modal ekonomi kreatif yang paling besar adalah budaya kalau menurut kami ya, budaya. Apalagi infrastruktur, apalagi teknologi, pembiayaan, kemudian juga produknya itu sendiri ya. Nah, produknya sendiri harus kalau menurut dari undang-undang juga nih, kita bicara undang-undang. Undang-undang juga mengamanatkan bahwa nanti ke depan IP base, semuanya harus kekayaan intelektual. Jadi tidak serta-merta ya kalau di hak cipta mungkin begitu dinyanyikan tapi sudah menjadi, selama diumumkan sudah menjadi hak. Tapi kalau kita berusaha bagaimana supaya ke depannya lebih baik, nanti gimana mendorong semua hak cipta nanti didaftarkan. Jadi kita berharap bahwa yang namanya hasil dari ekonomi kreatif ini bisa menjadi properti yang ujung-ujungnya cita-cita kami, cita-cita teman-teman sekalian itu adalah menjadi bisa sampai bahkan menjadi dijaminkan gitu Pak, dijaminkan jadi untuk ya, produksi lagi gitu ya untuk. Kemudian selain yang paling penting juga kebijakan. Nah, kebijakan tadi udah ada salah satu undang-undang, undang-undang juga banyak ya, undang-undang kalau digitalnya ada undang-undang ITE, kalau kitanya di Ekraf ada undang-undang Ekraf, kemudian hak cipta ada undang-undang hak cipta dan ada beberapa undang-undang intervensi. Kemudian juga tentunya apalah ini artinya semua kalau nggak kita bicara pasar, harus ada pasarnya. Baik pasar di dalam negeri maupun pasar di luar negeri. Oleh karenanya ini menjadi penting, menjadi sangat penting karena apa? Karena kita kalau bicara untuk memajukan transformasi digital, tadi disebut-sebut masalah ini ya, masalah data. Ya itu masalah data itulah yang menjadi infrastruktur sebetulnya, masalah infrastruktur. Benar, ini jadi tanggung jawabnya. Ini semua kelengkapan infrastruktur bukan yang ngerjain, bukan hanya Parekraf loh. Ini semua misalnya kalau mau digital harusnya nanti Kominfo bertanggung jawab. Ngomongin soal pembiayaan nanti mungkin kita bicara dengan Kemenq, dengan pajak dan segala macam. Terus ngomongin soal budaya tentunya kita bicara dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Ya. Produk berbasis IP kita harus bicara dengan Kemenkumham. Ya, ini pasti harus semua. Tapi yang intinya adalah kita berharap ini semua bisa dilengkapi dan kita dalam rangka menyongsong dan menggapai peluang dalam era ekonomi digital ini, termasuk terutama dalam hal ini yang kita bicarakan adalah di subsektor digitalisasi dan infrastruktur. Begitu kira-kira Pak Amin jawaban secara umumnya, nanti mungkin dalam tanya jawab bisa jalan. Saya kembalikan ke Jadi ekosistem ini ternyata ada komponen-komponen di dalamnya yang saling berkaitan sama lain. Sangat. Ada persoalan pasar, ada talenta, ada budaya, ada kekayaan intelektual, ada pembiayaan, infrastruktur dan kebijakan dan regulasi ya. Jadi sesuatu yang saling berkaitan satu sama lain. Baik, kita masuk di fase question and answer dan kemudian saya kembalikan ke MC kita Mbak Cila. Silakan Mbak Cila. Baik, terima kasih banyak Bapak. Luar biasa sekali pembahasan sesi 1 ya. Luar biasa sekali. Dan ini sepertinya para peserta juga sudah tidak sabar ingin langsung bertanya nih Pak. Oke, silakan. Siap ya Pak ya? Baik, langsung saja untuk penanya pertama. Ini live, langsung akan kita berikan kesempatan untuk menanyakan pertanyaannya melalui video live. Iya, halo. Saya mau bertanya. Iya, mohon maaf sebelumnya dengan Mbak siapa dan dari instansi mana? Dari Mbak Kenny, instansi SMA 64. Oh baik, sama luar biasa sekali. Dengan Mbak siapa maaf kan? Mbak Kenny. Baik, silakan Mbak pertanyaannya. Menurut Bapak, apakah musik tradisional juga memiliki kesempatan yang sama dengan musik kontemporer dalam berkarya di dunia digital? Sorry. Baik, mohon untuk diulang Mbak. Menurut Bapak, apakah musik tradisional juga memiliki kesempatan yang sama dengan musik kontemporer dalam berkarya di dunia digital? Baik, terima kasih banyak Mbak Jenny. Jadi pertanyaannya adalah apakah musik kontemporer memiliki kesempatan yang sama dengan musik digital saat ini seperti itu, betul Mbak Jenny? Iya. Iya.
Baik, Apakah yang tadi? musik Musik kontemporer, tradisional. Kontemporer dengan tradisional, musik tradisional memiliki kesempatan yang sama. memiliki kesempatan yang sama, mungkin kesempatan yang sama untuk ini ya Pak, untuk di era zaman sekarang nih, kira-kira perkembangannya. Musik tradisi di digital ini signifikan ya. Kesempatan. Kalau yang Iya. seperti yang saya sampaikan Oh, tadi iya. ya. Ya, silakan dijawab mungkin ya. Silakan. Ya, silakan. Tadi ditanya siapa? Saya. Ya, mungkin Semua untuk saja. ya, Iya, jadi Mbak siapa tadi? Kenny. Mbak Kenny. Mbak Kenny. Jadi Mbak Kenny seperti di awal saya bilang tadi bahwa modal utama Indonesia untuk bersaing dengan negara yang saya sebutkan tadi, Amerika, Jepang, Cina, dan Inggris itu adalah kebudayaan kita. Dan musik tradisi itu adalah salah satu itulah yang paling istimewa dari Republik Indonesia ini, itu adalah kita punya musik tradisi yang sangat beragam. Tadi sebetulnya saya punya contoh yang baik, sayang banget tadi tidak bisa ditampilkan presentasi saya. Tadi saya ingin menunjukkan sama Kenny sebetulnya, bisa nggak diulangi tadi video ini anak-anak. Jadi gini, Kenny, nanti kamu dengar. Jadi hari ini kita seneng nih ya. Hari ini mahasiswa Indonesia itu menggelar sebuah acara namanya LIMUS, itu lintas musik kampus. Dalam jadi tadi gini, di Limus itu anak Bali nyanyiin lagu Sunda, anak Ambon nyanyiin lagu Jawa, anak Jawa nyanyiin lagu Papua. Jadi kira-kira gitu, jadi lintas culture. Nah, jadi musik tradisi itu emang sangat, justru menurut saya kita hanya akan bisa bersaing. Kita nggak bisa ngalahin band besar di Amerika, band besar dari Inggris nggak bisa. Kita nggak bisa ngalahin K-pop. Apalagi sekarang Korea udah masuk dengan Drako ya. Tiba-tiba Indonesia punya diksi baru namanya Drako gara-gara film Korea. Kita nggak bisa bersaing di situ. Jadi satu-satunya kekuatan kita adalah musik tradisi. Nah, saya ingin sampaikan satu hal ini mumpung ada Pak Nek, bahwa Pak, saya pernah mengikuti sebuah, Pak Amin juga pasti kenal beliau, Philip Siampolsky itu seorang peneliti dari Amerika, melakukan penelitian dan merekam musik etnik di seluruh Indonesia. Direkam dengan sangat bagus, teknologi modern, profesional, kemudian dijual di seluruh dunia. Siapakah yang memiliki hak ciptanya? Apakah musisi tradisi itu enggak? Kan no name. Dia sebagai orang yang merekam, jadi hak benda. Nanti Irfan juga bisa menjelaskan itu. Tapi itu berlangsung bertahun-tahun. Pertanyaan besarnya, sampai hari ini Indonesia kita belum punya orang yang menggantikan. Philips nggak salah, dia justru membantu kita. Tetapi kenapa hanya Philips saja? Harusnya ada orang kita lain. Ya. Nah, saya kira Pak Amin, negara harus mendorong ada orang sekaliber Philips di Indonesia melakukan rekaman etnik di Indonesia. Ya. Kita rekam kembali, jadi royaltinya kembali ke negeri ini gitu. Dan jadi Kenny gitu. Dan digitalisasi itu membuat proses penyimpanan data-data musik Indonesia baik. Jadi kemarin Backcraft pernah bantu, Pak. Ya, itu untuk apa? Ya, Irama sampling. Nusantara kita juga pemerintah juga akan dulu pernah membantu Irama Nusantara yang berisi data-data observasi lagu-lagu lama. Ya, mungkin ada yang lain? Kenny jawabannya itu. Ya, baik. Halo Mbak. Halo Mbak Yani. Iya. Apakah cukup? Makasih sudah cukup terjawab. Baik, terima kasih banyak. Dan tentunya untuk pertanyaan berikutnya ini kita berikan kesempatan di chat box ya. Ini dari para peserta yang sudah chat via Zoom. Kami persilakan pertanyaannya. Akan saya bacakan. Baik, ini pertanyaannya dari Adrian Wijaya dari Yogyakarta. Wow, jauh sekali, luar biasa sekali ya. Pertanyaannya adalah,
Apa saja keunggulan dan hambatan dari digitalisasi musik? Mohon dijelaskan prosesnya. Silakan. Budi lagi nih. Iya. Saya secara umum ya, baik. Terima Secara kasih. umum kan? Ya, keunggulan dan hambatan dari digitalisasi musik. Kalau keunggulan pasti banyak. Ya. Keunggulannya pasti banyak. Jadi semua jadi lebih mudah. Prosesnya tadi seperti disampaikan oleh Pak Budi tadi di awal, bagaimana kalau proses zamannya analog tuh dari ujung ke ujungnya salah tik mungkin ulang lagi gitu Pak ya, ulang lagi ngabisin tape. Sampai saya pernah dengar yang dari apa yang Queen itu ya. Queen di mana dia waktu ngerekam yang Bohemian Rhapsody itu sampai kasetnya tipis sekali ya, yang suaranya banyak itu sampai tipis banget. Nah itu apa namanya di mana digital ini udah hal kayak gitu mau buat apapun jadi mudah, sekali take mungkin bisa dimodifikasi atau ini dengan baik, dengan mudah gitu. Termasuk juga konservasi ya. Hambatannya, nah tadi sempat disampaikan juga Pak Budi, salah satunya hambatannya ya terkait dengan teknologinya itu sendiri, yang bukan teknologi, dalam arti gini, kalau jaringan nih, kalau kita bicara masalah contohnya kayak sekarang saja, misalnya virtual konser dan segala macam, salah satu hambatan adalah masalah jaringan. Ya, akses terhadap teknologi itu sendiri mungkin kalau di Indonesia ini belum merata, itu juga. Iya. Luas, yang perlu luas sekali ya. Yang ketiga juga masalah ini sih, masalah tadi yang sampaikan ke Pak Budi juga, masalah hukum ya, masalah regulasinya. Jadi kalau namanya di digital, begitu digital kan di copy gampang banget Pak gitu ya, di copy sana tiba-tiba udah nggak jelas lagi tuh ininya pemilihan. Seperti itu yang masalah hambatan. Dan itu dari sisi ini. Mungkin Mas Budi juga ya? Ya, silakan. Saya tambahin dikit aja, seperti yang saya bilang tadi. Jadi keunggulannya itu adalah tadi Bunga Citra Lestari setelah suaminya meninggal, dia nggak pernah keluar rumah. Hampir sejak bulan Juni sampai sekarang itu dia nggak pernah datang ke acara apapun. Dia dari rumah, tapi dia menghasilkan uang yang luar biasa besarnya. Itu keunggulan. Dia di rumah hanya dengan kamera handphone, dia bisa bikin siaran yang bagus. Dan jadi kreatif dari rumah. Iya, kreatif ekonomi kreatif dari rumah. Makanya saya bilang sekarang ada kreatif club. Jadi orang-orang ini kumpul, lalu kemudian Ari Lasso tiba-tiba bisa bermetamorfosis menjadi host. Seperti saya kira Pak Amin kalau lihat penampilannya dari awal tadi dengan suara yang lantang, pengetahuan yang luas, Pak Amin bisa jadi host. Ya, saya jadi host karena sekali-sekali pemerintah itu harus jadi moderator Pak, supaya bisa mendengar langsung. Kan Pak Amin kan office hour dari jam 7 sampai jam 9 malam di kantor. Jam 10 malam bisa Pak. Jadi host main musik. Pengetahuannya Pak Amin terhadap musik sangat. Oke, hambatannya. Nah, hambatannya tadi, saya tadi menyebutkan hambatannya adalah itu karena ini hambatan seluruh dunia, dan yang saya omongin ini adalah omongan semua orang di dunia. Jadi live streaming keniscayaan, tapi buffering is a problem, big problem. Hampir semua tadi Bapak sempat ngomong, jangan sampai ya nanti kalau dengan Mas Doni Hardono ada delay 2 sampai 3 detik. Itu hambatan yang terbesar, dan tentu saja banyak hambatan yang lainnya. Saya sebut aja hambatan yang paling tinggi itu. Nah, untuk menutupin jawaban ini Pak, sekalian tadi ada pertanyaan saya Pak, selain WiFi sebetulnya adalah yang kita butuhkan dukungan dari pemerintah itu adalah gini Pak, kan di luar ini saya punya organisasi Indonesia Music Forum. Alhamdulillah dapat peluang untuk menyelenggarakan workshop di Indonesia. Kita udah 11 kota ya. Pak Amin yang juga support ya. Jadi terima kasih buat Backcraft waktu itu. Saya berharap organisasi yang lain serupa organisasi saya Indonesia Music Forum banyak Pak. Jumlahnya itu ratusan. Di grup WA saya itu, grup musik itu lebih dari 15. Di luar pasti banyak banget. Negara juga perlu hadir di ruang-ruang mereka ini. Ini banyak. Jadi lalu kemudian apa? Pendidikan Pak, pendidikan musik. Oke. Kita harus hadir di pendidikan musik. Sekolah musik banyak, ada perwacaraan. Ini juga bagian dari pendidikan musik. Karena memberi informasi-informasi yang baru. Jadi bukan pendidikan formal semata mungkin. Makanya saran saya buat Pak Amin, habis ini Pak Amin bikin program baru, nanti saya cari namanya. Pak Amin jadi host setiap jam 10 malam Pak. 2 jam aja sampai jam 12. Jangan-jangan nanti saya udah nggak di ini lagi, nggak dipanggil MC lagi. Justru Pak. saya mau nanya, Cila mau diajak nggak nih? Berdua Pak. Jadi namanya After Midnight Show.
Oke, Baik. oke. Ya, Luar baik. biasa Terima kasih sekali. ya. Iya, terima kasih. Iya, luar biasa sekali. Dan tentunya ini juga mengakhiri untuk sesi pertama. Saya mengucapkan terima kasih banyak tentunya kepada Bapak Muhammad Neil El Himam selaku Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Dan tentunya kepada Bapak Budi Aceh, terima kasih banyak sebagai narasumber. Dan tentunya moderator kita hari ini, terima kasih banyak. Nanti Ya. masih ketemu di sesi Nanti berikutnya kita ya Pak ya. ketemu 2-3. Iya, baik. Terima kasih banyak. Ya. Kami